Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan hamba malah yang saya banggakan. Ada satu partai politik yang kekeh petekeh hasil munas, entah hasil rakernas, entah hasil rakornas, entah hasil rapimnas, entah hasil munas, wallahu alam. Yang jelas hasil dari rapat tersebut mengatakan bahwa ketua umum mereka lah sebagai calon presiden di pemilu yang akan datang. Nah, kejadian tersebut sudah berlangsung selama 3 kali pemilu. 2014, 2019, dan hari ini 2024. Saya katakan saja, partainya adalah Partai Gerindra. Partai Gerindra sudah 3 kali pemilu mendeklarasikan ketua umumnya sebagai calon presiden 2024. Setiap pemilu, bukan 2000. Hari ini 2024 sudah dideklarasikan Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari partainya. Nah, ada beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa nyinyiran terkait dengan kenapa Prabowo Subianto selalu dideklarasikan oleh hasil Rapimnas, Rakernas, Rapimnas, Munas, bla bla bla, nas itu selalu ketua umumnya sebagai calon presiden. Pertama Prabowo Subianto ataupun juga kadernya yang senior, ada kakanda, apa juga ada abangda yang saya kira mereka merekomendasikan ataupun juga merumuskan hasil dari rakernas tersebut sudah secara matang. Artinya bahwa secara hitung-hitungan tidak ada lagi kader bangsa terbaik di negara Republik Indonesia kecuali Pak Prabowo Subianto. Akhirnya yang mereka simpulkan bahwa untuk calon presiden Republik Indonesia di pemilu manapun selama masih ada Pak Prabowo Subianto, sepertinya Gerindra akan tetap mendeklarasikan, merekomendasikan suaranya kepada Pak Prabowo Subianto selama beliau masih sehat. Itu yang pertama. Artinya bukan kader Gerindra secara asal-asalan mendeklarasikan Pak Prabowo didorong-dorong gitu. Enggak, mereka memperhitungkan kalkulasi yang sangat begitu matang. Yang kedua, ataukah kemungkinan yang kedua? Yang kedua adalah tidak adanya satu evaluasi yang dilakukan oleh Partai Gerindra terhadap pemilu-pemilu yang telah dilakukan di masa ke masa seperti halnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang mengevaluasi pemilu 2004 dan 2009, kemudian di 2014 merekomendasikan suara yang berbeda seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Harusnya Pak Prabowo Subianto ataupun juga kader Partai Gerindra melakukan suatu evaluasi di mana 2014 Ketua Umum Partai Gerindra sebagai sebagai calon presiden 2014 kalah, 2019 pun demikian kalah. Harusnya Partai Gerindra 2024 hari ini mampu menciptakan satu kader baru yang bisa menyaingi atau bisa ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 selain daripada Pak Prabowo Subianto. Saya dulu harapannya adalah Sandiaga Uno yang akan direkomendasikan oleh Partai Gerindra di 2024 ini. Sepertinya Sandiaga Uno pun berharap demikian, di mana beliau 2014, 2019 masih tetap bersabar bergabung di Partai Gerindra. Sandiaga Uno berharap 2024 jatah beliau, kurang lebih begitu. Harapannya harusnya ya, idealnya. Jadi 2 kali pemilu kalah kemudian melakukan evaluasi dan harusnya seperti halnya Ibu Megawati Soekarno Putri 2004 kalah, 2009 kalah, udahlah 2014 kita evaluasi, cari metode baru, strategi baru, muncullah nama Joko Widodo dan alhamdulillah menang. Saya kira jika Pak Prabowo Subianto melakukan hal yang sama seperti halnya Ibu Megawati Soekarno Putri melakukan demikian di tahun 2014,
yakin dan saya yakin-yakinnya Partai Gerindra mampu memenangkan pemilu di 2024. Namun sayang teman-teman, yang terjadi di hari ini 2024, Gerindra masih merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Akhirnya apa? Sandiaga Uno tanpa alasan yang pasti, tanpa sebab yang jelas, publik bertanya-tanya. Tiba-tiba 2 hari setelah Lebaran, Sandiaga Uno keluar memundurkan diri dari Partai Gerindra. Satu sisi mengatakan bahwa Sandiaga Uno kemungkinan akan bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Satu sisi Sandiaga Uno ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai A. Satu sisi mengatakan bahwa Sandiaga Uno ingin mendampingi calon A. Wallahu a'lam bishawab. Dan bahkan satu sisi mengatakan bahwa keluarnya Sandi dari Partai Gerindra adalah instruksi dari Presiden Joko Widodo, karena tidak mungkin Sandi meskipun keluar dari Gerindra akan diresapel jika bukan dari perintah Pak Joko Widodo. Artinya bahwa akibat daripada pendeklarasian yang dilakukan, saya yakin jika Partai Gerindra merekomendasikan calon presiden dari Partai Gerindra jatuh pilihan kepada Mas Sandi, Sandiaga Uno tidak akan keluar dari Partai Gerindra. Yang ketiga adalah pendeklarasian Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Menurut saya ini adalah strategi jitu partai politik. Kenapa bisa demikian? Karena bagi teman-teman harus paham, siapapun partai politik, kadernya mencalonkan diri sebagai calon presiden, sebagai calon wakil presiden, maka suara partainya akan melejit catat. Partai manapun yang memiliki kandidasi sebagai calon presiden, pasti suaranya akan melejit. Itu artinya bahwa Prabowo Subianto tidak memikirkan menang kalah, tapi memikirkan bagaimana suara partai di pemilu ke pemilu mendapatkan peningkatan yang begitu signifikan. Karena jika setiap pemilu mendapatkan suara yang signifikan secara terus-menerus, satu kemungkinan yang terbuka lebar, pemilu yang akan datang bisa dimenangkan. Itu doang, teman-teman. Jadi bukan perkara iya dimenangin atau tidak, bukan, tapi suara partai biasanya akan mendapatkan efek yang signifikan ketika kadernya dicalonkan sebagai calon presiden. Itu teman-teman. Jadi 3 kemungkinan yang saya yakin dan aku yakin kenapa Partai Prabowo Subianto sampai hari ini ingin mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.